Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi di channel YouTube Sharing Pajak MNCo. Saya akan membahas lanjutan dari yang pernah saya sampaikan terkait dengan terjadinya sengketa pajak, ya, bahwa sengketa pajak tidak hanya banding saja, ya, tapi juga ada gugatan, ya. Namun saya sebelum membahas tentang gugatan, saya akan memperdalam mengenai banding yang beberapa waktu yang lalu sudah saya sampaikan. Ya, tentunya ada persyaratan-persyaratan yang harus diajukan oleh wajib pajak. Ya, oke. Saya mulai dari kewajiban dari wajib pajak. Ya, jadi wajib pajak sudah dijamin, ya, oleh undang-undang bahwa di wajib pajak atau penanggung pajak ketika melaporkan kewajibannya berupa surat pemberitahuan, baik itu yang berkala maupun tahunan, itu harus benar, lengkap, dan jelas, dan itu kebenarannya dijamin oleh undang-undang sesuai dengan pasal 12 ayat 2 dan ayat 3 Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Ya. SPT, ya, SPT kalau ini tentunya ada jadwal-jadwal waktunya. Kapan disampaikan SPT, ya, kalau misalnya terkait dengan SPT WPOP, SPT tahunan misalnya yang kita gampang, ya, bukan kita gampang, ya, SPT tahunan misalnya itu kalau orang pribadi itu disampaikan pada paling lambat adalah tanggal 30 Maret, ya. Januari, Februari, Maret, 31 Maret. Paling lambat SPT WPOP itu disampaikan WPOP itu adalah 31 Maret. 30 Maret. Misalnya tahun pajak 2002 ini, kapan SPT yang disampaikan oleh wajib pajak orang pribadi adalah nanti 31 Maret 2023, ya, gitu. Kalau dia WP Badan, WP Badan itu lebih mundur lagi, yaitu tanggal 30 April, ya, 30 April. Ini harus disampaikan. Ini sekali lagi SPT itu harus disampaikan dengan benar, lengkap, dan jelas. Nah, di sini. Dan ini kemudian disampaikan ke KPP, ya, ada berbagai cara. Kalau sekarang ya bisa online dengan KPP yang bersangkutan, lebih mudah, tidak harus datang ke KPP, ya. Kalau terkait dengan dokumen-dokumen apa, ya diupload saja nanti di laporan SPT-nya ini. Nah, ini harus dipenuhi, formal pengajuan SPT-nya harus dipenuhi, karena kalau tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku ini, wajib pajak ada risiko, ya, risiko didenda karena terlambat menyampaikan SPT. Oke. Terkait dengan ini SPT sudah disampaikan, kemudian ini diperiksa oleh KPP, kemudian hasil pemeriksaan itu dituangkan dalam LHP, kemudian dari LHP itulah muncul produk hukum berupa SKP, bisa kurang bayar, lebih bayar, atau nihil. Nah, kemudian ini disampaikan dengan SKP, dari KPP disampaikan kepada wajib pajak atau penanggung pajak. Kemudian kalau wajib pajak itu mengajukan
keberatan, artinya tidak menerima terhadap besaran pajak terutang yang tertuang dalam SKP, maka yang bersangkutan harus mengajukan keberatan. Nah, kapan dia harus mengajukan keberatan adalah 3 bulan sejak diterimanya SKP, ya kan? Sejak diterimanya SKP. Kapan diterimanya SKP? Sejak dikirim, ya. Jadi ketika KPP ini mengirim tanggal kirimnya, inilah dianggap SKP itu diterima oleh wajib pajak, ya. Tanggal kirim, misalnya lewat pos atau ekspedisi yang lain, wahana, JNE, ya itu di sana tanggal kirimnya berapa, misalnya pos cap posnya tanggal berapa. Kalau di era sekarang ya semuanya bisa dilacak, ya, jejak digitalnya kan bisa dilacak. Nah, jadi diterimanya adalah tanggal kirim SKP, bukan tanggal SKP-nya, tidak, ya. Misalnya bisa terjadi, misalnya SKP-nya tanggal 15 November, baru dikirim pada 20 November. Artinya, kalau kita mengetahui seperti itu, maka diterimanya SKP adalah pada tanggal 20 November, seperti itu tanggal. Jadi tanggal kirim sama dengan tanggal diterima, ya. Itu 3 bulan setelah diterimanya SKP, kewajiban wajib pajak kalau memang mengajukan keberatan jangan lebih dari itu, ya. Jadi jangan lebih dari misalnya tanggal 20 November, jangan lebih dari itu. Kalau lebih dari itu tidak memenuhi persyaratan formal, sehingga itu tidak bisa diproses, ya. Kalau istilah hukumnya ya tidak dapat diterima, tidak bisa diproses. Jadi 3 bulan sebelum tanggal 20 November itu harus disampaikan kepada Kanwil, ya, Kanwil. Nah, disampaikan ke Kanwil 2 bulan. Kapan itu proses paling Kanwil memproses keberatan ini? Ini waktunya 12 bulan, ya. Sejak kapan? Sejak diterimanya surat permohonan keberatan. Nah, kapan diterimanya surat keberatan adalah dikirimnya surat keberatan. Ambil contoh misalnya, yang bersangkutan itu mengirimkan surat keberatan pada tanggal 5 Januari, gitu ya. Tapi tanggalnya bisa aja dia tanggal 1 Januari, ya. Atau tanggal 2 lah, baru dikirim tanggal 5 Januari. Maka diterimanya surat permohonan keberatan itu adalah tanggal 5 Januari. Nah, kewajiban daripada kantor wilayah, dalam hal ini Fiskes juga, itu adalah menyelesaikan keberatan ini. Jangka waktunya ada 12 bulan, diberi waktu 12 bulan sejak diterimanya atau dikirimkannya surat permohonan keberatan. Kalau lebih dari 12 bulan sejak tanggal dikirim atau diterimanya surat permohonan keberatan, maka dianggap, karena melebihi jangka waktu yang ditentukan dalam undang-undang, maka dia dianggap permohonan keberatannya disetujui. Nah, kalau kurang dari 12 bulan maka dia diproses, maka muncul surat keputusan keberatan, ya toh? Surat keberatan ini, ya ini jangka waktunya 12 bulan, ya. Ya agak lama ini, ya. Tapi undang-undangnya memang bilang seperti itu. 12 bulan. Surat keputusan keberatan. Terus dari sini tentunya wajib pajak, kemungkinan yang beberapa waktu yang lalu saya menyampaikan, bisa menerima, bisa tidak. Kalau tidak, dia melakukan upaya banding, ya. Dia mengajukan surat permohonan banding kepada pengadilan pajak. Ya, ini haknya dijamin
sesuai dengan pasal 31 Undang-Undang 14 tahun 2002. Ini inline dengan pasal 26 Undang-Undang KUP bahwa wajib pajak bisa mengajukan banding, ya, inline dengan ini. Kemudian surat banding kapan itu harus segera, ya, dikasih waktu 3 bulan juga dari surat keputusan keberatan. Kapan surat keputusan keberatan itu diterima oleh wajib pajak adalah sesuai dengan tanggal kirim, ya, tanggal kirim dari Kanwil, ya, Kanwil pajak. Kapan itu dikirimkan ke sini, itulah sebagai pedoman untuk mengetahui jatuh temponya hak dari wajib pajak mengajukan banding, ya, 3 bulan sejak diterimanya surat keputusan yang dibanding, dan surat keputusan yang dibanding itu saat dikirimnya surat keputusan banding, ya, seperti itu, ya, Bapak Ibu sekalian. Jadi itu diperhatikan kalau Bapak Ibu atau penonton YouTube channel MNCO ini. Nah, kemudian surat banding kurang dari 3 bulan harus sudah diajukan kepada ini surat banding kepada pengadilan pajak. Jadi sebelum 3 bulan ini harus diajukan kepada pengadilan pajak. Dengan demikian maka prosedur ini akan diamati oleh pengadilan pajak apakah sengketa yang terjadi itu memenuhi ketentuan-ketentuan yang ada di dalam mengajukan surat keberatan maupun mengajukan banding. Tentunya ada dokumen-dokumen yang harus dilampirkan oleh wajib pajak yang bersangkutan, ya, dia harus melampirkan alasan-alasan kenapa dia keberatan, ya. Ketika keberatan dia alasan-alasan buktinya apa, buktinya apa. Demikian juga banding, maka dia harus melampirkan ketika banding, harus melampirkan surat keputusan yang dibanding, ya, surat keputusan keberatan itu yang dibanding, kemudian alasan mengajukan banding itu apa-apa saja, ya, itu disampaikan ke pengadilan pajak, yang mana nanti ketua pengadilan pajak akan memproses banding ini sesuai dengan hukum, yaitu sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002, yaitu tentang pengadilan pajak, ya. Jadi itu harus dipenuhi oleh wajib pajak atau penanggung pajak jangka-jangka waktu, ya, karena nanti di proses persidangan di pengadilan pajak, formal pengajuan banding ini adalah diperiksa paling utama apakah dia memenuhi persyaratan, ya, formalnya, ya. Ketentuan formal pengajuan banding ini kalau di Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang pengadilan pajak dituangkan di dalam pasal 35 sampai 37, 35, 37. Nanti apa-apa saja itu nanti akan kita bahas pada kesempatan yang berbeda. Jadi demikian penonton, Bapak Ibu yang sempat bergabung dengan kami di channel YouTube Sharing Pajak MNCO. Salam dari kami, salam sehat tentunya. Semoga Anda selalu bersemangat dan tentunya sehat. Kalau ada hal-hal yang perlu yang saya sampaikan, ada hal yang tidak sependapat, silahkan di komen. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap.